Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas subbab selanjutnya di persamaan trigonometri. Apa sih yang bakal kita bahas? Oke, yang bakal kita bahas di video kali ini adalah identitas, sudut rangkap, dan sudut pertengahan. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sudut rangkap dan sudut pertengahan? Nah, untuk sudut rangkap sendiri, oke, sebenarnya dari kalimatnya jelas sudut rangkap. Artinya apa? Misalkan kita punya sin alfa plus beta. Nah, yang dimaksud sudut rangkap yaitu beta di sini kita ganti dengan alfa lagi. Jadi dia bakal jadi sin alfa ditambah alfa. Nah, inilah yang dimaksud dengan sudut rangkap. Karena ada alfa ditambah alfa, maka dia akan berubah menjadi sin 2 alfa. Nah, untuk penjabaran sin 2 alfanya dari mana? Dari penjabaran sin alfa ditambah beta. Masih ingatkah untuk penjabaran sin alfa ditambah beta? Yap, ingat kalau sin itu jadinya apa? Sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, karena di sini yang kita pakai adalah 2 alfa, maka beta yang di sini kita bakal ubah jadi alfa juga. Dia bakal jadi siapa? Sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Nah, dari kaidah perkalian, kalau ada sin dikali cos, maka dia bakal sama halnya dengan cos dikali sin. Oleh karena itu, kalau ada sin 2 alfa, dia bakal menjadi 2 sin alfa dikali cos alfa. Oke, maka kita dapat satu rumus sudut rangkap untuk sin 2 alfa. Jadinya siapa? 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Oke, kita punya satu rumus untuk sin 2 alfanya. Oke, kita lanjut ke penjabaran dari cos. Oke, kita hapus dulu untuk penjabaran dari sin 2 alfa. Nah, bagaimana untuk cos? Sama, kalau cos berarti kita punya cos alfa ditambah alfa. Masih ingatkah penjabaran dari alfa ditambah beta? Yap, penjabarannya adalah cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa. Maka untuk cos 2 alfa, dia akan jadi cos dikali cos. Cos kuadrat alfa dikurangi siapa? Sin kuadrat alfa. Oke, kita punya lagi satu rumus untuk sudut rangkapnya si cos 2 alfa.
Nah, di sini penjabaran dari cos 2 alfanya dikurangi sin kuadrat alfa. Oke, masih ingatkah kalian tentang cos kuadrat alfa atau sin kuadrat alfa? Yep, ini merupakan penjabaran dari identitas Pythagoras. Maka cos 2 alfa bisa juga dalam bentuk bisa juga dalam bentuk 2 cos kuadrat alfa min 1 atau cos 2 alfa bisa saja dalam bentuk 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi ingat, ada 3 rumus untuk penjabarannya si cos 2 alfa. Oke. Nah, kalau tan gimana? Kalau tan, coba kita jabarkan. Nah, kalau tan, berarti kita punya tan alfa ditambah alfa. Oke, penjabaran dari tan. Yuk, tan alfa ditambah tan alfa per 1 min tan alfa dikali tan alfa. Oke, karena sama, tan alfa ditambah tan alfa, dia jadi 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Oke. Jadi, untuk penjabaran dari rangkapnya tan atau tan 2 alfa adalah, nah, yang saya kasih tanda kotak. Oke, jadi tadi kita punya sin, kita punya cos, dan kita punya tannya. Oke, silakan kalian tulis dulu untuk sin, cos, maupun tan penjabaran dari si sudut rangkapnya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Yap, yang saya tadi garis besar atau yang saya kasih tanda kotak, berarti itu merupakan rumus dari sin, cos, maupun tannya. Oke, atau saya rangkum saja. Kalau ada sin 2 alfa, maka dia bakal jadi apa tadi? 2 sin alfa dikali cos alfa. Kalau ada cos 2 alfa, maka dia akan jadi cos kuadrat alfa dikurangi siapa? Dikurangi sin kuadrat alfa. Ini rumus yang pertama untuk cos. Rumus yang kedua untuk cos. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Yang satunya lagi, cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dan untuk tan 2 alfa, dia akan jadi 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Oke, lah inilah rumus dari sudut rangkap untuk sin, cos, maupun tan. Silahkan kalian tulis terlebih dahulu sebelum kita masuk ke contoh soal di sudut rangkap.
Yap, kita masuk ke contoh soal sudut rangkap. Untuk contoh soal sudut rangkap, misalkan contoh. Nomor 1. Kita punya soal, tentukan nilai dari misalkan kita punya 2 sin A, 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat. Yang B, kita punya 4 cos kuadrat untuk 22,5 derajat dikurangi 2. Oke, kita punya soal contoh yang nomor 1. Oke, jawab. Yang nomor 1. Oke, kalau dilihat dari polanya, ada sin dan cos. Sudah dipastikan kalau ada sin dan cos, berarti penjabarannya adalah penjabaran dari si sin. Oleh karena itu, untuk menjawab soal yang A, ada 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan siapa? Ya, tinggal kita rubah jadi sin 2 dikali 15 derajatnya sama dengan sin 30 derajat. Oke, sin 30 derajat berapa? Ayo. Yap, sin 30 derajat adalah setengah. Jadi, untuk 1A atau 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat adalah setengah. Oke, lanjut ke soal yang nomor 1B. Silakan catat dulu. Nah, untuk yang nomor 1B. Nah, yang B. Kalau ada 4 cos kuadrat 22,5 derajat min 2. Sebenarnya patokannya simpel. Kalau patokan untuk yang A ada sin dan cos, berarti dia merupakan penjabaran dari sin. Kalau ada cos kuadrat ataupun ada sin kuadrat, sudah dipastikan dia adalah penjabarannya si cos. Tapi ingat, di depannya itu harus ada angka 2 dan pengurangannya harus menggunakan angka 1. Oleh karena itu, cek dulu apakah dia bisa dijadikan 2 dan bisa dijadikan 1 untuk operasi pengurangannya. Oke, kita keluarkan 2-nya. Berarti ketemu 2 dikali cos kuadrat 200 ada 2-nya di sini. 2 dikali cos kuadrat 22,5 derajat min 1. Oke. 2 cos kuadrat 22,5 derajat min 1 itu merupakan penjabarannya dari si cos. Cos berapa? Berarti 2 dikali cos 2 dikali 22,5 derajat. Oke, sama dengan 2 dikali cos 2 dikali 22,5 45 derajat sama dengan 2 dikali setengah akar 2. Hasilnya adalah coret ketemu akar 2. Jadi untuk nomor 1B jawabannya adalah akar 2. Oke, silahkan pahami lagi kenapa bisa sampai ketemu akar 2.
Oke, selesai. Kalau sudah, berarti kita masuk ke contoh yang nomor 2. Oke, ke contoh yang nomor 2. Contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari cos (2x) dikurangi tambah 7 sin x dalam derajat ditambah 3 yang sama dengan 0. Oke, untuk contoh yang nomor 2 ternyata masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, kalau himpunan penyelesaian merupakan subbab awal kita belajar tentang persamaan trigonometri. Mudah-mudahan masih pada ingat bagaimana cara menentukan himpunan persamaannya. Oke, jawab. Nah, gimana sih mencirikan bahwa dia harus menggunakan identitas rangkap atau identitas yang lain? Nah, waktu awal kita sudah pernah mencoba beberapa soal untuk soal seperti ini. Kalau ada cos, ada sin, biasanya harus dimisalkan. Tetapi ternyata di sini ada cos dan sin. Dia berbeda. Di contoh yang sebelumnya, cos dan sin karena selalu berbeda, salah satunya bisa pindah ke ruas kanan menggunakan pendekatan sudut istimewa 90 atau 180 atau 360 atau sudut yang lainnya. Oke, lah di sini karena di depannya ada angka 2 di depan si sudut x-nya, ini merupakan salah satu ciri-ciri sudut rangkap. Nah, ciri-ciri dari sudut rangkap itu biasanya kelipatan dari si 2. Oke, karena di sini ada ciri-cirinya menggunakan sudut rangkap, berarti untuk contoh soal yang nomor 2, kita bakal jadikan sudut rangkapnya cos 2x. Ingat, cos 2x rangkapnya ada 2, yaitu cos 2 cos kuadrat x min 1, dan yang satunya adalah 1 min sin. Nah, kira-kira pakai yang mana? Cek dulu. Karena di sini menggunakan sin, berarti untuk cos 2x-nya kita gunakan siapa? Kita gunakan 1 min 2 sin kuadrat x. Oke. Ya. Jangan gunakan yang cos karena di sini ada sinnya. Oke, lanjut. Plus 7 sin x dalam derajat plus 3 sama dengan 0. Bisa dioperasikan. 1 bisa dioperasikan. Ketemu min 2 sin kuadrat x dalam derajat plus 7 sin x dalam derajat plus 4 yang sama dengan 0. Oke, kita misalkan si sin x-nya sama dengan siapa? Karena kita sudah menggunakan x, berarti kita misalkan sin x-nya adalah A besar. Oke, kita sudah memisalkan untuk sin x-nya adalah A besar. Maka kita peroleh di sini ada min 2 A besar ditambah 7 A besar ditambah 4 yang sama dengan 0. Oke, untuk mempermudah pengerjaan,
Untuk mempermudah pengerjaan, kita kalikan saja untuk si minnya. Kali min 1. Oke, ketemulah 2A min 7A min 4 sama dengan 0. Oke. Yap. Hasilnya adalah 2A titik-titik A titik-titik yang sama dengan 0. Oke. Kalau dikalikan menghasilkan 4, kalau ditambahkan menghasilkan 7. Kira-kira berapa dan berapa? Yap. Yang jelas adalah 1 dan 4 yang menghasilkan min. Berarti salah satunya min. Oke, di sini min, di sini plus. Maka ketemu A-nya sama dengan min setengah. Dan satunya A sama dengan 4. Oke. Nah, ada min setengah dan ada A4. Ingat, untuk sudut istimewa nilainya hanya maksimal ada di 1 atau minimal ada di negatif 1. Berarti kalau 4 gimana? Secara otomatis dia tidak memenuhi. Oke. Karena tidak memenuhi, maka yang kita gunakan adalah A sama dengan min setengah. Oke. Setelah itu kita ganti lagi dengan siapa? Dengan si sinnya. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti sin yang memenuhi adalah sin X yang sama dengan min setengah. Oh iya. Oke, saya lupa. Soalnya kita tambahkan dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, di situ ada sin X sama dengan min setengah. Saya rasa kalau sudah sampai sini mah nggak ada masalah ya. Tinggal kalian gunakan rumus untuk si sin X. Oke, si sin X rumusnya ada 2. Yaitu siapa? Masih ingat? X sama dengan A plus K dikali 360 derajat. Oke. Yang satunya lagi X sama dengan siapa? 180 min A ditambah K dikali 360 derajat. Oke. Yap. Tapi di sini kita rubah dulu si sin yang menghasilkan min setengah. Ayo, berapa? Yang jelas, dia berada di kuadran berapa? Di kuadran ketiga. Maka, sin X sama dengan sin berapa yang menghasilkan min setengah? Caranya simpel. Gini caranya. Kalian ingat setengah di kuadran 1. Berapa? 30 derajat. Tinggal kalian gunakan 30 derajat karena berada di kuadran ketiga. Berarti gunakan yang plus 180. Berarti berapa? Yap, sin 210 derajat. Oke. Yap, karena terus gimana? Yap, tinggal kalian gunakan atau tinggal kalian ganti A-nya dengan 210 derajat. Oke, silahkan kalian lanjutkan. Maka ketemu A-nya 210 derajat. Oke, tinggal kalian masukkan ke rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Oke, maka tinggal dimasukkan, yaitu X. Nanti dulu. Silakan kalian pause dulu saja sebelum kita lanjut ke hasilnya.
Dan silakan kalian cermati baik-baik proses pengerjaannya. Karena keterbatasan papan tulis. Oke, saya langsung saja. Jadi, tinggal kalian masukkan 210 derajatnya ke si A. Maka saya hapus ya. Yang sebelah sini. Kita ganti A-nya dengan 210 derajat. Maka untuk rumus yang pertama, X sama dengan 210 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K yang sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 210 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Sama dengan berapa? Yup, 210 derajat. Terus, untuk K yang sama dengan 1, masukkan. X-nya sama dengan 210 derajat. 1 dikali 360 derajat. Sama dengan berapa? 570 derajat. Dia tidak memenuhi ya. Kalau tidak memenuhi, berarti kita ganti dengan rumus yang kedua. X sama dengan 180 derajat min A-nya berapa? 210 derajat plus K dikali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Sama, K yang sama dengan 0. Substitusikan. X sama dengan min 30 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Sama dengan berapa? Min 30 derajat. Jelas dia tidak memenuhi. Terus untuk K yang sama dengan 1, maka X sama dengan berapa? Min 30 plus 1 dikali 360 derajat. Sama dengan berapa? 330 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 210 derajat, 330 derajat. Oke. Silahkan kalian cermati lagi kenapa bisa sampai ketemu 210 derajat dan 330 derajat. Jadi intinya gimana? Intinya kalian harus cermat dalam melihat situasi soal. Apakah menggunakan identitas rangkap ataukah menggunakan si identitas yang lain. Oke. Silakan kalian pahami dulu. Kalau kalian belum paham, silakan kalian ulangi lagi. Kenapa bisa sampai ketemu seperti itu? Oke, kalau sudah, untuk contoh dulu ya. Oke, hapus. Kalau sudah, untuk contoh yang nomor 3, ada soal di mana masih sama. Tentukan HP dari sin kuadrat 2x min 2 sin x dikali cos x min 2 untuk 0,
kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan. Oke, nampaknya untuk video kali ini kita hanya membahas tentang si sudut rangkap dulu saja. Kita belum bisa masuk ke sudut pertengahannya. Oke. Kalau ada hal yang belum jelas di penjelasan kali ini, silahkan kalian tanyakan di komentar atau silahkan kalian tanyakan di via WhatsApp. Jangan lupa ketik nama, kelas, dan nomor absen untuk absensi di pertemuan kali ini. Oke, untuk video kali ini saya akhiri cukup dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Oke, saya akhiri cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.